Tidak ada yang menyangka Veda Iga Pratama yang memulai balapan dari posisi 6 justru merosot tajam ke urutan 14 saat setelah lampu start padam. Namun, disinilah letak perbedaan kelas sang debutan. Di tengah guyuran hujan deras sirkuit Le Mans, Veda secara sadar mengambil langkah mundur taktis demi menghindari resiko kecelakaan beruntun. Jawaban atas manuver mengejutkan itu tersaji indah di akhir cerita. Dengan ketenangan tingkat tinggi, ia sukses melakukan serangan balik, melewati 10 pembalap dan menyegel posisi finish keempat secara bersih. Sebuah performa impresif yang kini menjadi ancaman nyata bagi tim langganan podium, Aspartim, beserta pembalap andal mereka, Maximo Quiles. Sirkuit Bugatti Le Mans menyajikan ujian terberat bagi para pembalap pada akhir pekan tersebut. Awan gelap yang menggantung akhirnya melepaskan hujan deras tepat sebelum balapan dimulai, mengubah aspal yang tadinya kering menjadi arena yang sangat licin dan minim daya cengkraman. Bagi seorang pembalap, memulai balapan dari barisan depan dalam kondisi seperti ini adalah sebuah keuntungan sekaligus jebakan mematikan. Veda Iga Pratama yang menempati posisi start ke-6 menjadi sorotan utama. Ekspektasi publik sangatlah tinggi agar sang pembalap langsung melesat memperebutkan posisi terdepan. Namun, yang terjadi di putaran pertama justru sebuah anomali. Veda terlihat menahan laju motornya, membiarkan para pesaingnya yang tampil agresif untuk mendahului. Posisinya turun drastis, terlempar dari 6 besar hingga menetap di urutan ke-14. Di mata penonton awam, ini tampak seperti sebuah kesalahan start atau hilangnya kepercayaan diri. Namun, di dunia balap profesional, apa yang terlihat di permukaan seringkali berbeda dengan realita taktis di atas lintasan. Kemerosotan posisi Veda ke urutan 14 bukanlah sebuah ketidaksengajaan, melainkan eksekusi dari sebuah strategi bertahan yang sangat brilian. Balapan di kondisi basah selalu memicu kepanikan massal di tikungan pertama, dan benar saja, rentetan kecelakaan beruntun mulai terjadi di barisan depan. Pembalap yang terlalu memaksakan pengereman kehilangan kendali terpelanting ke arah glikil. Dari posisinya yang aman di belakang, Veda mengamati sebuah kekacauan itu dengan pandangan yang sangat jelas. Ia menggunakan putaran-putaran awal murni untuk membaca karakter aspal yang basah, mencari tahu di mana letak genangan air terdalam, dan merasakan batas maksimal cengkraman ban motornya. Ini adalah prinsip dasar mundur selangkah untuk bisa melompat lebih jauh lagi. Serangan balik yang terukur setelah data lintasan terkumpul rapi di kepalanya dan ban motor Honda tunggangannya mencapai suhu kerja yang optimal. Veda mulai mengubah mode balapnya. Fase bertahan telah usai dan saatnya melancarkan aksi balasan. Serangan yang dilakukan Veda sering diibaratkan seperti manuver kamikaze yang menembus pertahanan lawan, namun dilakukan dengan tingkat keanggunan dan presisi yang sangat tinggi. Ia tidak membalap dengan emosi atau gaya agresif yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, Veda menemukan jalur balap alternatif yang luput dari perhatian pembalap-pembalap Eropa. Dia justru mampu membuka tuas gas lebih awal dan mendapatkan traksi yang jauh lebih baik. Ia membelah barisan tengah dengan sangat mulus, mengubah cuaca buruk menjadi panggung pertunjukan keahlian teknisnya. Salah satu momen paling krusial dalam proses kebangkitan Veda adalah saat ia berhadapan dengan rival regionalnya, Hakim Danis. Duel antara dua pembalap muda berbakat dari Asia Tenggara ini selalu menjadi sorotan tersendiri. Ketika Veda mulai mendekati posisi Danis, tidak ada tanda-tanda kepanikan atau ketergesa-gesaan. Veda mengukur ritme balap lawannya dengan sangat cermat. Ia menunggu momen yang paling tepat, yakni di area pengereman berat di mana Danis terlihat sedikit kesulitan menjaga kestabilan motornya. Dengan pergerakan yang sangat bersih dan tanpa celah, Veda mengambil sisi dalam tikungan, mengunci posisi, dan meninggalkan Danis di belakang tanpa memberikan kesempatan untuk membalas. Data telemetri menunjukkan bahwa waktu putaran Veda saat melakukan penyalipan tersebut sangatlah konsisten, membuktikan bahwa manuver itu dilakukan dengan kontrol emosi yang luar biasa matang.
Di sisi lain, radar waspada di garasi Aspar Team aksi impresif Veda yang berhasil menyalip 10 pembalap elit dari posisi 14 hingga mencapai posisi keempat ini tidak hanya memukau para penggemar, tetapi juga mengirimkan sinyal bahaya ke garasi tim-tim pabrikan besar. Aspar Team yang selama ini dikenal sebagai langganan podium dan pencetak juara dunia mulai memberikan perhatian khusus. Meskipun pembalap andalan mereka Massimo Quiles berhasil memenangkan balapan di Le Mans, jajaran manajemen dan teknisi Aspar tidak bisa mengabaikan kecepatan Veda. Mereka menyadari bahwa jika Veda tidak mengambil strategi mundur di putaran pertama, probabilitas pembalap Indonesia itu untuk menantang Quiles di barisan terdepan sangatlah besar. Tim pedok Aspar secara terbuka mengakui bahwa konsistensi dan kecerdasan taktis Veda menjadikannya ancaman nyata yang bisa merusak dominasi mereka di seri-seri mendatang. Peringatan keras untuk Massimo Quiles. Keberhasilan Massimo Quiles meraih podium pertama di Le Mans memang layak mendapatkan apresiasi tinggi. Namun, bayang-bayang Veda Ega Pratama dipastikan akan terus mengikutinya. Hasil finish keempat yang diraih Veda membawa pesan tersirat yang sangat kuat. Quiles tidak bisa lagi bersantai. Jarak kualitas antara keduanya semakin menipis. Veda telah membuktikan bahwa ia mampu mengatasi segala jenis rintangan, mulai dari adaptasi sirkuit baru, tekanan kompetisi Eropa, hingga cuaca ekstrim yang mematikan. Kemampuan Veda untuk bangkit dari posisi belakang dan finish dengan catatan waktu yang kompetitif adalah indikator bahwa ia memiliki mentalitas seorang penantang gelar. Bagi Quiles, posisi keempat Veda ini adalah alarm pengingat bahwa perebutan tahta juara musim ini tidak akan berjalan dengan mudah. Kedewasaan taktis seorang rookie menyelesaikan balapan di posisi keempat setelah drama kemunduran yang disengaja adalah sebuah karya seni dalam dunia strategi balap motor. Bagi seorang rookie atau pembalap musim pertama, pencapaian ini berbicara banyak tentang tingkat kecerdasan spasial dan kedewasaan mental Veda. Pembalap muda pada umumnya cenderung dikendalikan oleh ego untuk selalu berada di depan sedini mungkin, yang seringkali berujung pada kesalahan fatal. Veda mendobrak stereotip tersebut. Ia membalap dengan visi jangka panjang di setiap putarannya. Keputusan untuk mengamankan poin solid di posisi keempat daripada memaksakan diri mengejar podium dengan resiko terjatuh adalah bukti bahwa ia memahami cara bermain di kejuaraan dunia. Ini adalah kualitas yang membedakan antara seorang pembalap yang sekedar cepat dengan pembalap yang memiliki visi sebagai seorang juara. Menatap panggung pembuktian selanjutnya. Balapan di Le Mans telah usai, namun gaung dari performa elegan Veda Ega Pratama masih terus bergema. Dari strategi yang penuh kalkulasi hingga eksekusi penyalipan yang sempurna, Veda telah menyajikan salah satu performa terbaik musim ini. Tim-tim Eropa kini harus mengkalibrasi ulang strategi mereka saat berhadapan dengan talenta asal Indonesia ini. Publik pecinta otomotif kini semakin tidak sabar menantikan seri balapan berikutnya. Dengan modal kepercayaan diri yang semakin menebal dan pengakuan dari rival-rival terberatnya, Veda dipastikan akan tampil lebih terengginas. Pertarungan murni di aspal yang kering kelak akan menjadi panggung pembuktian pamungkas, di mana Veda bersiap untuk tidak hanya sekadar menjadi ancaman, tetapi secara langsung merebut takhta podium dari genggaman para penguasa Eropa. Ya, kita nantikan kejutan strategi apa lagi yang akan dihadirkan oleh sang roket pada seri selanjutnya.